Jaringan tumbuhan, materi, akar, batang, daun dan bunga. Batang. Fungsi batang antara lain untuk mendukung dan menahan daun, bunga, dan buah-buahan. Batang memungkinkan daun tumbuh sehingga mereka dapat menerima sinar matahari langsung untuk melakukan fotosintesis. Xilem dan floem pada batang berfungsi menghantarkan air dan mineral di seluruh tanaman. Xilem dan floem pada batang berfungsi menghantarkan air dan mineral di seluruh tanaman. Batang menghasilkan bunga dan buah dalam posisi yang memudahkan proses penyerbukan, pemupukan, dan penyebaran benih. Beberapa batang menjalani modifikasi untuk menyimpan makanan dan air. Contoh, sukulen. Beberapa batang hijau mengandung kloroplas dan mampu melakukan fotosintesis juga. Beberapa batang dimodifikasi untuk melakukan perbanyakan vegetatif yang merupakan bentuk reproduksi aseksual yang terlihat pada tanaman. Jaringan pada batang. Epidermis. Epidermis adalah lapisan sel tunggal yang membentuk jaringan eksternal dari batang yang disebut jaringan dermal. Jaringan ini menutupi batang dan melindungi jaringan di bawahnya. Tumbuhan kayu memiliki lapisan perlindungan ekstra di atas epidermis yang dikenal sebagai kulit kayu. Dalam beberapa kasus, rambut multiseluler beruang dan beberapa stomata. Jaringan dasar. Jaringan dasar terbagi menjadi dua. Bagian tengah dikenal sebagai empulur dan korteks yang terletak di antara jaringan pembuluh darah dan epidermis. Korteks dapat dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu hipodermis, korteks umum dan endodermis. Hipodermis adalah lapisan terluar dari korteks. Ini terbentuk dari 4 hingga 5 lapisan sel-sel kolenkim. Sel-sel ini hidup dan mengandung kloroplas. Korteks umum, general cortex, terletak di bawah hipodermis. Terdiri dari sel parenkim berdinding tipis dengan ruang antar sel. Endodermis, lapisan paling dalam dari korteks. Ini terdiri dari satu baris sel, berbentuk tong kompak tanpa ruang antar sel. Sel-sel endodermis menyimpan biji-bijian pati sehingga mereka dikenal sebagai selubung pati. Jaringan pembuluh dari batang terdiri dari jaringan kompleks xilem dan floem yang membawa air dan nutrisi naik dan turun sepanjang batang dan diatur dalam untaian berbeda yang disebut bundel pembuluh. Sifat-sifat batang. Memiliki bagian buku atau node dan ruas atau internode. Biasanya berbentuk silindris atau yang lain, dan mempunyai penampang melintang yang bersimetri regular. Pertumbuhannya fototropi atau heliotropi. Mengalami pertumbuhan di ujung. Mengadakan percabangan dari pertumbuhan dan perkembangan kuncup. Pada umumnya tidak berwarna hijau. Pada umumnya tidak berwarna hijau. Klasifikasi batang. Berdasar kuncup, gema, buding, atau tunas pada batang. Kuncup ujung, terminal bat, yaitu kuncup yang terdapat di ujung batang pokok. Atau ujung percabangan batang. Kuncup samping, lateral bat, yaitu kuncup yang berada pada buku batang di ketiak daun, sebagai kuncup utama tumbuh dari meristem utama. Kuncup ujung semu, pseudoterminal bat, yaitu kuncup yang terletak di pangkal kuncup ujung yang sesungguhnya. Kuncup di kedua sisi kuncup samping, collateral bud, yaitu kuncup yang berada
Pada buku batang di ketiak daun, sebagai kuncup pendamping yang tumbuh di meristem samping. Kuncup di bekas daun, intrapetiolar kuncup yang tumbuh di daerah meristem. Bekas daun. Klasifikasi batang berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan. Kuncup monokaulis, lateral, monopodial dan simpodial. Kuncup monokaulis, yaitu batang yang pertumbuhannya didominir oleh kuncup ujung. Kuncup lateral menjadi perbungaan sehingga terbentuk struktur batang tunggal. Monokaulis dibagi menjadi dua monokaulis monokarpi. Kuncup ujung pada usia tertentu menjadi perbungaan sehingga pertumbuhan batang terhenti. Contoh, pisang. Monokaulis policarpi, kuncup ujung berfungsi tetapi kuncup samping berubah menjadi perbungaan. Contoh kelapa. Monopodial, yaitu batang yang pertumbuhannya didominir oleh kuncup ujung. Kuncup lateral tumbuh tetapi kurang baik. Simpodial, batang yang pertumbuhannya didominir oleh kuncup samping. Pada kondisi ekstem, saat kuncup ujung mati, tetapi sepasang kuncup di bagian buku batang pangkal mati, tetapi sepasang kuncup di bagian buku batang pangkal tumbuh secara bersamaan sehingga terjadi percabangan. Seperti tumbuhan paku resam. Klasifikasi batang berdasarkan perawakan. Batang tumbuhan yang memiliki perawakan basah atau lunak misalnya bayam. Batang tumbuhan yang memiliki perawakan batang jati. Batang tumbuhan yang memiliki perawakan berkayu yang memiliki ruas panjang dapat dibedakan antara tipe batang mendong, ruas batang panjang dapat dibedakan antara tipe batang mendong, ruas batang panjang dan pejal misalnya rotan. Batang tumbuhan yang memiliki pera plus akan rumput, ruas batang panjang, dan berongga misalnya padi. Klasifikasi batang berdasarkan arah tumbuh. Arah tumbuh batang pokok. A. Tegak lurus. Arah tumbuhnya tegak lurus terhadap dataran tempat hidupnya. Contoh batang pokok tanaman pepaya, tetapi ujung ke arah vertikal. Contoh batang kacang tanah. C. Berbaring atau mendatar. Batang pokok terletak di permukaan tanah. Ujungnya ke atas, dan di buku batang tidak tumbuh akar. Contoh, batang pokok tanaman semangka. D. Merayap atau menjalar. Batang pokok terletak di permukaan tanah. Ujungnya ke atas, dan di buku batang tumbuh akar. Contoh, batang ketela rambat. E. Menggantung, batang tumbuhan di lereng jurang dan epifit menumpang pada bagian tumbuhan lain. Contoh batang anggrek. F. Mengangguk, batang pokok tegak lurus ke atas. Ujungnya membalik ke bawah. Contoh batang pokok bunga matahari. Berdasarkan cabang batang, arah tumbuh cabang batang terhadap batang pokok. A. Tegak, jika cabang batang dan batang pokok arahnya sejajar atau sedikit serong ke atas. Contoh, cabang batang pinus. B. Condong ke atas, jika cabang batang membentuk sudut 0 derajat terhadap batang pokok. Contoh, cabang batang cemara. C. Mendatar, jika cabang batang tegak lurus terhadap batang pokok. Contoh, cabang batang randu. D. Terkulai, jika cabang batang tegak lurus terhadap. D. Terkulai, jika cabang batang tegak lurus terhadap batang pokok, tetapi ujungnya tumbuh ke bawah. Contoh, cabang batang pokok, tetapi ujungnya tumbuh ke bawah. Contoh, cabang
Batang kopi. E. Menggantung, jika pertumbuhan cabang batang ke arah bawah, contoh. Cabang batang salik atau bunga hias bunga gantung. Sifat cabang batang. Geragih merupakan cabang batang dengan ruas panjang setiap buku. Tumbuh batang dan akar. Contoh, teki. Tunas air atau wiwilan merupakan cabang batang tumbuh cepat, beruas panjang dan bersifat muda. Contoh, tunas air tanaman coklat. Sirung panjang merupakan cabang batang berdaun dengan ruas panjang dan belum berbunga steril. Sirung pendek cabang batang beruas pendek, berdaun dan berbunga fertil. Gambar anatomi batang. Oleh Agung Arimbawa SMA Negeri 1 Petang.